Rencana Apple untuk berinvestasi di Indonesia dan juga pelarangan sementara untuk Apple 16 begitu ya Pak dijual di Indonesia. Ini sebetulnya sampai dengan saat ini Pak, perkembangannya sudah seperti apa dan juga sejauh mana? Ya, Kemenperin sampai saat ini belum menerima proposal Apple yang senilai 1 miliar US dollar yang diwacanakan di publik itu secara resmi. Ya, Kemenperin baru menerima informasi tersebut melalui pihak lain dan Kemenperin saat ini kami sudah mendapatkan informasi terkait dengan proposal 1 miliar US dollar tersebut dan kami sudah menelaahnya dan mencermatinya dan banyak catatan atas hal itu dan kemudian kami akan menyampaikan pada pihak Apple dalam pertemuan negosiasi nanti. Mungkin dalam waktu dekat kami akan bertemu secara langsung, Apple akan datang ke Indonesia. Baik, sejauh ini dijanjikan kapan nih Pak petinggi-petinggi Apple akan datang ke Indonesia? Dalam waktu dekat. Ya. Dalam waktu dekat, ya kami belum bisa sampaikan kapan. Baik, lalu terkait dengan proposal Pak. Proposalnya yang berbeda dengan proposal sebelumnya itu seperti apa Pak? Kalau tadi kan dikatakan bahwa sebetulnya masih ada komitmen yang belum diselesaikan oleh Apple Pak. Ini boleh dijelaskan Pak seperti apa? Kami belum bisa menyampaikan apa isi proposal dan catatan kami atas isi proposal tersebut karena itu subject to negosiasi yang akan kami sampaikan dalam negosiasi. Tapi kan berkaca pada proposal sebelumnya yang pernah disampaikan pihak Apple pada tanggal 26 November 2024, ya, proposal senilai 100 juta US dollar tersebut, kami punya catatan berupa bahwa investasi Apple di Indonesia itu harus berkeadilan. Berkeadilan dalam ukuran investasi Apple di berbagai negara seperti di India, di Vietnam, dan di Indonesia. Nah, investasi Apple di Indonesia tentu harus berkeadilan, ya, sesuai dengan nilai investasi. Kemudian berkeadilan dengan dibandingkan dengan investasi produsen HKT yang ada di Indonesia. Kan beberapa produsen HKT di Indonesia itu juga sudah berinvestasi dan membangun fasilitas produksi di Indonesia. Jadi nilai proposal Apple yang 100 juta itu juga harus dilihat dari itu. Terus kemudian kita lihat dari sisi penciptaan nilai tambah ekonomi. Nah, dari ciptaan nilai ekonomi, apakah proposal Apple yang 100 juta US dollar itu apakah itu sudah cukup untuk memberikan nilai tambah ekonomi bagi Indonesia dan juga penerimaan negara. Dan yang paling penting itu adalah soal nilai proposal 100 juta US dollar itu berapa banyak menciptakan lapangan kerja baru. Ya, kita ingin agar investasi Apple di Indonesia itu bisa menyerap lapangan kerja yang baru karena kita butuh untuk pertumbuhan ekonomi seperti target. Nah, terkait dengan proposal Apple yang 26 November 2024 senilai 100 juta dolar itu kita sudah sampaikan, kita menolak itu. Ya. Jadi kita menolak dan sampai saat ini baru ada wacana yang disampaikan pada Menteri Investasi bahwa Apple menaikkan investasinya sampai 1 miliar US dollar dan kami sudah punya catatan atas itu. Dan itu akan kami sampaikan dalam pertemuan negosiasi nanti. Baik, tapi sejauh ini Pak, sebetulnya seberapa besar ya Pak kontribusi investasi Apple terhadap perkembangan sektor teknologi Pak di tanah air? Apple kan memilih skema 3 investasi terkait dengan inovasi. Jadi mereka memang sudah membangun dan menyelenggarakan pelatihan bagi sumber daya manusia Indonesia di Batam, di Tangerang, dan di Surabaya. Sudah ada beberapa orang Indonesia yang ikut pelatihan tersebut dan sudah memiliki kompetensi seperti coding, ya, kompetensi terkait dengan IT yang dibutuhkan untuk pembangunan industri 4.0 kita dan transformasi digital Indonesia. Baik, lalu selanjutnya Pak,
melihat nampaknya memang Apple ini mengulur-ngulur waktu begitu ya Pak ya. Kalau dilihat Pak untuk dengan saat ini dengan nilai investasi yang ditawarkan sebetulnya apakah tadi kan Anda menyampaikan harus berkeadilan ya Pak ya. Juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Apakah Anda menilai bahwa sebetulnya angka yang ditawarkan oleh kita sendiri itu sebetulnya sudah cukup ideal dan ya let's say misalnya Apple sebetulnya mampu-mampu saja berinvestasi dengan nilai angka yang ditawarkan oleh kita? Kami menilai bahwa Apple mampu dengan berinvestasi dengan nilai yang ditawarkan terutama yang 1 miliar US dollar. Nah, cuma memang soal mereka investasi di mana, mereka pilih skema investasi yang mana. Saat ini kan Apple memilih skema investasi pada proposal periode 2020-2023, mereka pilih skema inovasi. Tapi kalau kami lebih mendorong agar Apple mau memilih skema pertama, yakni skema membangun fasilitas produksi di Indonesia. Karena apa? Karena kita membangun fasilitas produksi di Indonesia karena kalau mereka bisa membangun fasilitas produksi di Indonesia, maka produk mereka itu bisa memenuhi syarat TKDN 35%. Dan kita tahu bahwa pasar domestik kita untuk produk HKT itu sangat besar. Setiap tahun kita memproduksi sekitar 50 juta unit HKT dan Apple hanya baru bisa menjual 2,3 unit. Dan kalau mereka bangun fasilitas produksi di sini, mereka akan bisa meraup keuntungan yang cukup besar dari pasar yang ada di Indonesia ini. Baik, lalu dengan upaya meningkatkan TKDN ya Pak ya, ini bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Iya, kalau kami sudah berkoordinasi juga dengan industri dan produsen HKT, melihat perkembangan pasar yang ada di Indonesia saat ini, kemungkinan kami akan menaikkan skor TKDN-nya, threshold-nya itu dari 35% menjadi 40%. Kenapa? Karena peningkatan TKDN itu akan bisa bermanfaat terutama bagi industri HKT itu sendiri karena bisa memperkuat mereka di pasar domestik ini dan juga bisa menahan laju impor dan juga barang-barang ilegal yang lain begitu.